Match terakhir, game terakhir dari MLBB Playoff Women presented by BCA di Piala Presiden Esports 2023 antara MBR Delfin versus RQ Mika. Masih ditemani sama Kolius dan Gio Joshua. Jadi kita mau dengar tepuk tangannya. Oh enggak offline. Tenis Indoor Senayan, mana suaranya? Siap-siap buat fan event. Buat fan event. Yoi. Ini Shine-nya langsung nih, mencoba untuk mundur ke arah belakang sana karena memang digangguin sama Gyogoy ya. Langsung menggunakan charge-nya juga, but it's still too early lah. Dan itu adalah power dari Angela mid lane. Yaitu apa? Bisa memberikan slow effect ke arah lawan, bahkan menghambat farming pattern mereka. Dan keuntungan dengan adanya Angela mid lane adalah masalah dari level lebih cepat, berarti dia akan lebih cepat untuk hardguard. Dan masalah untuk item juga bakal lebih cepat juga. Cuman rotasi dia untuk clear bakal lebih lama dibanding Valentina yang kita tahu. Valentina ini begitu cepatnya, itu terbukti kan 3 minion aja masih ada di depan dari Livy. Betul. Jadi Jadinya rotasi kan bakal lebih pegang. karena dia pakai love wave, itu poking damage kan, bukan burst damage gitu yang bisa langsung clear wave dengan cukup cepat. Rayman sudah menunjukkan batang hidungnya ya, untuk bisa mengganggu pergerakan dari Zui, dan ini berbeda seperti game yang kedua tadi. Zui sedikit bebas nih dari segi melakukan farming karena memang draft yang diambil MBR Delfin kan berbeda, bukan seagresif game yang kedua. Tanpa Kufra mainnya langsung berbeda memang. Karena 2 game berturut-turut Kufra selalu hadir. Cuma Fire Missile menuju ke arah Shine. Shine-nya masih bisa bersinar karena masih bisa mundur ke arah belakang. Ini sih slow effect-nya bakal gila banget kalau Zoe udah jadi Ice Queen 1 sih. Angela dengan Love Wave, Papat on a String, ditambah lagi Zoe kalau udah ada Ice Queen 1 dengan Fire Stake-nya. Iya. Waduh, itu sih kaki nempel ke tanah. Gak bisa jalan itu. Rapid Boost bisa jadi jawaban sih untuk teman-teman Harus. dari Ember Delfin. Palanir mungkin yang harus rapid boots, ya kan hero-hero frontlinernya lah yang memang harus ngebuat rapid boots harusnya, karena Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul ya, menandakan Turtle yang pertama nih, tanda gong dipukul untuk team fight pertama juga biasanya. Wong gitu kan suaranya. Enggak gitu, itu bunyi HP itu. Suara gong kan. Aduh. Ya, tapi itu kan sekarang Turtle yang coba untuk diamankan. Wah, Gyogoy mencoba untuk maju ke arah depan. Belum ada 1-16 kan masih level 3, tapi penalty zone boleh masuk. Ada Shadow Clone yang first blood didapatkan oleh Seth. Bahkan pertarungan sampai di sana. 1 turtle berhasil didapatkan dan turtle slay presented by BCA didapatkan oleh teman-teman dari arah Kimika. Tapi rasakan ultimate-mu sendiri. Last insanity dari Shine menumbangkan Zway begitu saja. Power on string-nya memang connect. Save-nya pun tidak bisa bertahan. Bahkan sebenarnya juga digunakan untuk mengejar ke arah Riman karena Livy-nya dengan darah yang amat sangat low. Arcane Shade dan juga Shadow Strike-nya bahkan kabak menumbangkan seorang Livy dengan darah yang amat sangat low. Tapi Gyogoy datang menjadi Power Ranger menggunakan charge-nya. Wah, Shan nggak boleh terlalu overcommit untuk mengejar ke arah Livy karena Double Blast coba untuk dilakukan dan membuat dari Shan gagal bersinar di game ini. First Blood presented by BCA udah didapetin sama MBR Delfin. Pertukarannya sama Turtle Slain juga presented by BCA kan. Ya. Didapetin sama RQ Mika. Shine overcommit dia ke depan. Ini menjadi bisa jadi kerugian gitu loh untuk teman-teman dari MBR Delfin itu sendiri, karena memang calculation ya, sekali lagi untuk menumbangkan seorang Livy tidak semahal itu nyawanya di early game ini yo. Iya, apalagi tadi di Gyogoy juga udah level 4 juga dan sekarang udah level 5. Tadi dengan 15 yang tepat ditambah dengan Shine yang udah gak pegang ke arah Flicker, udah gak ada escape mechanism lagi yang bisa dilakukan. Lihat, makanya kayak untuk bisa numbangin atau menghancurkan Viraga Armor, ini berbeda seperti game yang kedua ya. Phantom Shuriken, Shadow Kill itu kan masih bisa gampang digocek kan. Kalau Fanny kan enak pakai Steel Cable. Ya kan, sedangkan kalau sekarang ini bakal jadi PR, tapi Gyogoy di lini tengah sana tidak bisa bertahan, berhasil untuk di pick off sama seorang Chef. Oke, mulai kembali arah baik terhadap Ember Delfin. Setelah tadi ada beberapa skirmish yang terjadi, tapi dengan penalty zone yang masih ditahan oleh Valanir, Execution Strike masih bisa menjadi jawaban. Di atas sana masih ada Shadow Kill juga menuju ke arah seorang S yang di hard guard begitu saja. Dengan satu banana terakhir, Numenon Blast mencoba untuk melakukan covernya, tapi Riman dia malah ter-take down. Walaupun S berhasil ditumbangkan, Fancy Nancy yang sekarang dalam bahaya. Tornado Memory untuk mengusir mundur Livy dan juga Zway. Sambil Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G, tanda turtle kedua sudah hadir. Ya, itu love wave di awal-awali tadi ya dari Livy bersama dengan adanya hardguard yang masuk, tapi ternyata nggak bisa membuat S bisa bertahan, apalagi S yang sekarang pegang ke arah Purify. Otomatis dari segi pasifnya nggak akan terlalu maksimal, tapi untuk masa defensif dia bisa pegang. Tapi Turtle yang kedua bakal segera diamankan dan Fancy Nancy yang mendapatkan Turtle Slay presented by BCA didapatkan oleh teman-teman dari Ember Delfin, tapi save-nya hilang. Begitu juga dengan Lele.
Dia lelenya mau gak mau harus bisa di take down sama seorang Fancy Nancy ya. Tapi pertukarannya juga sama seorang Seth nih. Dimana Hayabusa tuh juga membutuhkan farmingannya untuk dapetin item-item. Supaya nanti apa? Shadow Kill dia bisa melakukan instant kill ke arah lawan. Wah. Tapi dengan pertukaran outer turret, top turret yang berhasil didapatkan sama Fancy Nancy, ini jadi tidak terlalu rugi-rugi amat untuk teman-teman dari MBR Delvin. Malahan- So far, ini sebenarnya back and forth yuk. Dari tempo permainannya gak sih? Iya, emang kayak gitu sih. Kalau aku perhatikan juga ya dari Ember Delvin ini main belakangnya wajib banget. Semuanya malah. Dan tinggal menantikan nanti mungkin dari Fancy Nancy. Bahkan dari Shen juga gak ragu-ragu untuk ambil ke arah Last Insanity. Cuman kalau untuk Divine Judgment sudah mulai digunakan, tapi masih ada Hard Guard di mana Zwei harus kehilangan Viraga Armor. Kali ini Zwei harus mundur ke belakang melakukan farmingan di jungle-nya sendiri. Oke. Ini peran dari Gyogoi penting sih di sini untuk bisa bikin momen. Begitu juga dengan Lele yang harus melakukan flanking. Sistemnya masih sama seperti game kedua sebenarnya. Tapi Zwei-nya dengan darah yang amat sangat low. Masih ada Shadow Kill juga dari seorang Seth. Belum berhasil untuk men-take down Zwei. Sehingga Zwei pun masih bisa untuk melakukan recall. oke. Shadow Kill yang memaksa adanya orange buff mau dicuri tadi. Tapi kayaknya Zoe masih bisa dapat ya orange buff ya. Apa tadi tercuri ya? Nggak dapat. Tercuri. Tercuri. Oke. Bakal berat, tapi Lele sepertinya benar-benar dikerumunin warga dari Ember Delvin. Bahkan space-space terpaksa digunakan. Cuman space yang terbuka di arah bawah. Fancy Nancy dikasih laning yang luas banget, lega banget dia untuk melakukan farming. Tapi S juga yo. S ini juga menjadi ujung tombak kan dari teman-teman area Kimika nih. Makanya S mencoba untuk mencari space-nya. Walaupun di lini tengah sana ada Last Insanity curian dari seorang Shine. Dan Last Insanity yang asli langsung keluar. Damage-nya terlalu sakit. Valander pun menjadi korban dari keganasan teman-teman RR Kimika. Langsung keluar charge juga menuju ke arah Shine. Dan Shine pun tidak bisa bertahan. Dimana Riemann, walaupun ada Ring of Order, Flicker bahkan dipaksa untuk dikeluarkan. Riemann masih survive. Hampir saja, tapi mulai ada Quad Shadow bersama dengan adanya satu Shadow Kill yang terbagi damage-nya belum optimal malahan. S-nya tetap komit, S-nya tetap semangat untuk mendapatkan Remon. Beserta dengan adanya Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G hadir. Dan bakal menjadi milik dari arah Kimika harusnya kalau Seth nggak mau kontes. Nggak bisa kontak gak sih tapi ini dia Quad Shadow sudah mulai digunakan. Maju ke depan. Dari Turtle-nya ternyata masih bisa langsung dicuri. Dan Turtle Slain presented by BCA didapatkan MBR Delvin. Itu mungkin di GH langsung nice, langsung gitu ya. Kalau nggak kayak kita main ya, mana nice-nya? Gitu. Nice. Soalnya itu momen krusial banget sebenarnya untuk teman-teman Ember Delvin. Di atas kertas 80% mungkin di tangan RR Kimika untuk dapetin Turtle. Tapi dengan Quad Shadow yang optimal, tepat berada di depan Turtle-nya, ya udah akhirnya Seth langsung semangat dapetin ke arah retry. Dan ini tuh head to head presented by BCA, Seth dan juga Zoe. Ya, dua jungler ya, satu assassin, satu fighter ya, dengan perbedaan playstyle. Karena Zoe harus bisa memanfaatkan Last Insanity-nya untuk connect ke banyak hero. Sedangkan Seth berusaha untuk menyerang single target hero. Ya, ini perbedaan gameplay. Dan kalau misalnya memang dengan adanya Seth, speed push bisa dilakukan, tapi konsil sepertinya bakal terlihat. Oke, Divine Judgment menuju ke arah Zwei, bahkan menang blast curian dari Shine. Berhasil untuk connect ke arah depan sana, tapi Hardguard langsung melindungi seorang Lele. Dan grab-grabnya pun berhasil untuk menumbangkan Riemann yang dengan mencoba untuk kabur dari Zwei-nya itu sendiri. Dari tournament memory, damage-nya kurang cukup, malah dibalikin. Dengan adanya menang blast lagi dan Shine pun terpentung di depan sana. Kurang apik untuk teman-teman MBR Delvin kalau mereka memasakkan ada team fight. Karena kalau team fight itu udah pasti RR Kimika bisa pegang. Mereka sustain banget dengan adanya Lolita, bahkan adanya Lele. Dan untuk kajanya dari Remon, dia hanya bisa menarik satu orang. Yang notabene kalau udah tarik satu orang, itu all out kepada orang tersebut. Dan ketika dibalaskan dengan team fight besar yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ, buyar semua dari MBR Delvin. Bahkan Seth ya, masih iseng karena masih ada bayangannya tuh. Masih. Ya, dan Gyokoi kan butuh kayak 2 step ya. Maju ke dikit baru pentung kalau pakai charge-nya. Iya. Dan sekarang untuk Ember Delvin aku rasa udah harus aware ke terhadap map. Yang main objektif seperti ini udah bagus sebenarnya. Mereka udah tahu potensi split push dari Seth ataupun dari Fancy Nancy. Tapi sekarang dengan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang hadir, retribution siapa yang bakal on point? Karena dari Seth udah level 12, point ratingnya bakal lebih tinggi. PR sama, harus hancurin Viraga Armor dari Zwei, baru fokus di Lord. Iya. Simpelnya gitu. Jadi teorinya adalah biarin Zwei-nya nggak bisa untuk pakai Last Insanity dan nggak bisa kontes ini di depan sana. Dan ada yang harus ngegangguin Gyogoi supaya Neon Blast-nya ini nggak bisa di follow up sama Ash.
Kalau sampai di follow up sama S, bahaya banget tuh, kombonya bakal enak. Itulah kenapa peran Lele tuh. Ya kan, mungkin yang di belakang-belakang teman-teman MBR Delvin tuh kayak langsung di split-split supaya dia ikutan maju ke depan, ngumpul nih, baru di lempar jalannya menggunakan Numenon Blast gitu kan. Mungkin salah satu aspek utama dengan Shine yang udah pegang ke arah Numenon Blast akan menjadi kunci juga combo bersama dengan penalty zone yang dimiliki oleh Palanir. Dan Shine mungkin bakal menggunakan IMU-nya ke arah Numenon Blast tuh ya. Iya. Udah ready nih, jadi dia bakal set up. Dan sebenarnya yang bisa menghancurkan Viragama dengan cukup cepat yaitu Shine dan Fancy sih. Betul. Itu yang menjadi kunci dari mereka karena kalau dari Hayabusa dia harus buang Shadow Kill, ya kan, buang Phantom Shuriken tuh kayak jadi nggak efisien karena nanti Shadow Kill bisa digunakan untuk nge-pick off Ash-nya. Wah, ini kalau iritelnya kelihatan itu bahaya sih. MBR Delvin bisa langsung komit sih untuk dapetin Lordnya. Saya pelan-pelan sudah mulai datang menggunakan quad Shadow-nya tapi ada charge bahkan Shadow Kill-nya gak connect dengan damage yang bagus ke depan sana. Dengan dari udah sangat lo bakal dipikir ke arah depan. Nomor 16 connect ke arah save tapi Gyogoi langsung di follow up dengan adanya penalty zone. Mencoba untuk kabur ke arah belakang tapi Gyogoi tidak bisa bertahan. Agak sedikit terlambat bala bantuan dari RRQ Mika untuk bisa mendapatkan save dan sehingga save-nya masih selamat. Malahan dari RRQ Mika yang kehilangan frontliner mereka. Waduh, gak ada frontliner nih ya dari Gyogoi-nya itu sendiri. Ini menjadi kesempatan yang besar sebenarnya bagi MBR Delvin karena Ash juga terlihat di lini atas. Mereka bisa aja untuk all out ke arah Lordnya walaupun memang harus berhati-hati terhadap Zwei. That's why di sini siapa yang bertugas untuk menghancurkan Firaga Armor Zwei? Ya, mobilitas Seth sih lumayan cepat ya, tapi Ash yang belum kelihatan dia udah dikasih ke arah orange buff. Di reset dulu, even Gyogoi udah mulai hadir lagi di Land of Down. Betul, karena dia bisa jadi datang nanti berbarengan dengan seorang S dan Zwei-nya. Nah, Firaga Armornya pecah, apalagi terpaksa untuk menggunakan Shadow Kill. Ada split nomor 16 balasan tapi nggak connect karena siapapun dari seorang Shine. Malah Shine-nya terkena grab. Dibakar dengan adanya Fire Stake. Shine pun menjadi korban. Menjadi Valentina bakar dari RRQ Mika. Wah, ini nggak baik banget untuk MBR Delvin kalau mereka kehilangan Shine. Sang damage dealer juga atau bahkan sang pemegang momentum ketika dia nge-copy ke arah Numenon Blast. Split yang tepat dari Lele membuat dari Shine memberikan nyawanya terhadap Zwei dan ini dengan kehilangan satu player. RRQ Mika bisa fokus dapetin Lord atau teamfight yang seperti ini. Ini dia, Numenon Blast sudah mulai dikeluarkan juga tapi langsung dikasih dengan adanya penalty zone. Dari Zwei-nya terus susah membakar. Immortal dari Valanir pecah, ditungguin oleh 4 hero bahkan 5 hero sekaligus tapi Shadow Kill dilepasin sama seorang Seth. Gyogoi masih mencoba untuk kabur ke arah belakang bahkan Hardguard menuju ke arah seorang S. Masih bisa bertahan dari teman-teman RRQ Mika. Bahkan mereka menjadi momok menakutkan nih kalau masih mau dipaksa teamfight sama MBR Delvin. Wah, ini udah timing banget sih, tapi lihat bagaimana pergerakan dari Zay. Mencoba untuk mencicit tapi Zay dalam keadaan yang tidak baik-baik saja karena heavy crossbow. Bener-bener heavy ke punggung dari Seth. Apalagi rapid strike kan bakal ngurangin armor lawan kan. Itu yang bakal membuat dari teman-teman MBR Delvin harus sedikit berhati-hati. Kalau enggak bakal jebol nih ditembakin pakai panah cinta asmara dari seorang S itu sendiri. Dan Lordnya kali ini sudah mulai mencoba untuk dipegang walaupun dari mid. Terjadinya split push dari seorang Shine. Dimana Shine langsung menjadi target operasi teman-teman RRQ Mika. Mereka harus sadar bahwa ada Seth di sana. Mencoba untuk masuk menggunakan Shadow Kill-nya. Mengincar ke arah Livy dan juga S. Tapi belum ada yang tertekno seperti dan Livy berhasil di pick off. Itu memang target operasi yang tepat bagi Seth. Tapi sementara ada perpecahan yang terpisah. Karena Lele benar-benar dihajar habis-habisan dengan adanya Fancy Nancy dan kawan-kawan. Betul. Masih ada Fancy Nancy dan kawan-kawan. Defensifnya masih sangat amat bagus. Sambil kita lihat ini dia replay presented by Samsung Galaxy. Ya, yang terjadi barusan adalah memang Seth yang tidak terdeteksi di area atas. Dan dia adalah covering untuk Shine di area mid lane yang dapetin ke arah inner turret. Dan ketika dua player masuk ke arah mid bakal susah dan akhirnya Livy-nya hilang. Lord Slide presented by BCA didapatkan sama teman-teman dari MBR Delvin. Mereka mencoba untuk langsung mundur gerak jalan karena terlalu berbahaya kalau mereka masih mau mencoba mendapatkan pick off-nya lagi. Terlalu greedy kalau mereka masih mau maju. Biasanya ya kok ya, game ketiga itu Split mainnya lebih kalem. Tapi di sini benar-benar team fight terus-terusan tiada henti antara kedua tim. Buset itu yang satu bawa satu RT itu RT 8 sama RT 7 tuh. Kirain sendiri, tiba-tiba yang keluar banyak gitu kan. Iya. Ayo se-RT nih. Maju lu. Lordnya udah jalan di arah tengah. PR dari RRQ Mika adalah jangan sampai Zwei-nya hilang, S-nya juga hilang, dan Gyogoi bisa bikin momen untuk defensif. Tapi ini nggak rapi ya minion manajemennya ya. Dari tengah masuk duluan, tapi Lordnya harusnya bisa menggunakan charge ya. Dimana menuju ke arah base middle turret milik teman-teman dari RRQ Mika. Mereka melakukan defensif besar-besaran walaupun harus kehilangan base middle turret ya. Oh, Numenon Blast. Oh, di cancel? Keluar dari Gyogoi, iya.
Nggak ada Numenon Blast, ini menjadi tanda harusnya bagi MBR Delfin kalau mereka mau coba maju lagi. Ya, apalagi dari sosok Raymond masih pegang ke arah Flicker dan juga ada Divine Judgment. Mencari target yang optimal yaitu S pastinya. Atau kalau bisa ke arah Livy juga. Tapi dengan minion management yang baik dari arah Kimika, mereka masih bisa untuk ngejaga teritori terakhir mereka di arah top lane. Karena lihat udah mulai ada bakar-bakaran Fire Stake dan di belakang sana dari lelenya mencoba untuk menggunakan split tapi Seth harus menukarkan nyawanya karena dia berhasil untuk menumbangkan seorang S. Berhasil di grab juga dan Gyokoi yang kali ini menjadi target operasi karena Rima juga langsung fokus ke arah belakang untuk mengcover seorang Fancy Nancy di mana Shine-nya juga ada di sana tapi Fancy Nancy dengan area yang sangat amat low masih berhasil untuk menggunakan Corrosive Strike bahkan mencoba untuk menghindar dan Fancy Nancy berhasil di shutdown walaupun adanya Numenon Blast yang dikeluarkan. Last Insanity membakar Riman menjadi burung panggang. Bahkan Shine mencoba untuk melarikan diri dikejar sama pasukan 1 RT. Di grab, di pass ke arah belakang. Shine dengan 2 bar darah terakhir langsung dibakar dan Shine pun tidak bisa bertahan. 4 hero ter-take down dari MBR Delfin. Dan ini dia El Momento untuk RR Kimika. Mereka defense-nya benar-benar tepat. Menghilangkan 4 player sekaligus. Apalagi dari item yang udah menyakitkan. Kita lihat bisa dari sosok Livy. Ice Spin udah di tangan. Winter dan juga sudah mulai ada fleeting time. Tapi peperangan gak terpecahkan. Aduh. Belum mau terpecahkan. Tapi memang outer middle turret yang masih berdiri dengan kokoh ya. Ini menjadi challenge dari area Kimika. Mereka jadinya nggak bisa camping kan di area jungle milik MBR Delfin. Yeah. Kalau misalnya mereka mau camping yang ada nanti cepat ketahuan. Atau ketika MBR Delfin cepat meluk turret itu bakal berbahaya bagi mereka. Wah itu momen ngeri banget sih sebenarnya. Dari tadi mungkin dari game 1, game 2 RR Kimika itu poin positifnya adalah mereka defensifnya sangat-sangat tepat. Sangat-sangat ngeri banget. Dan barusan mungkin menjadi ultimate defensif mereka dengan menghilangkan 4 player sekaligus. Betul. Walaupun pertukarannya ke arah Ash ya, jadi damage dealernya nggak terlalu banyak. Nah, tapi Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series sudah 5G yang sudah mulai terlihat. Walaupun ini belum jadi Lord Evolve ya, tapi harusnya kalau memang mereka mau sama-sama nahan ya, ini bakal jadi Lord Evolve dan nantinya siapa yang terpick off itu bakal jadi bencana. Asli. Ini bisa jadi akhir dari RR Kimika kalau Zue-nya berhasil ke pick off dan MBR Delfin dapat Lord. Tapi ini juga bakal jadi bencana bagi MBR Delfin kalau RR Kimika yang dapetin Lordnya. Ya pokoknya dua-duanya jadi sumber masalah lah kalau misalnya salah satu yang dapat. Karena kalau misalnya di RR Kimika itu mereka dapetin Lord Evolve ini, mereka bisa ngancurin inner turret, outer turret yang masih tersisa. Dan mereka bisa jaga posisi lagi. Tapi kalau MBR Delfin, chance untuk nge-end game-nya mungkin lebih besar ketika Lord Evolve-nya didapatin. Karena ini bakal tunggu di Evolve sih harusnya. Dan kajanya juga pasti ngincar antara KRS atau Zue kan. Supaya dia nanti nggak bisa untuk melakukan defensifnya. Gitu. Yeah. Karena Ice dan Zue menjadi hydro defensif cukup baik. Kivi Crossbow itu kan area of effect-nya gede. Betul. Jadi ketika minion masuk tinggal ditimpukin sama panah-panah yang besar itu dari Ash, itu minionnya bakal segera hilang. Ya, dengan formasi 4-1 RR Kimika menyisakan Angela yang punya efek global transportasi. Dia bisa untuk menjalankan cita-cita minion dulu di arah top lane. Kalau udah mundur-mundur biasanya mau konsil. Lihat ya, udah mulai ngumpul bareng-bareng, Lordnya di reset. Lord Evolve is coming to Land of Down. Dengan Valanir di garis depan. Diberikan informasinya, Immortal juga dia punya. Berarti tandanya akan semakin sustain untuk dari Valanir. Dia hanya cuma butuh 1 Dominant Ice, Athena Shield dan juga Blade Armor. Dia udah siap banget untuk mendapatkan beberapa momentum yang tepat. Tapi dengan adanya berita bahwa Seth ada di top lane, harusnya dari RR Kimika bakal coba untuk fokus benar-benar ke arah Lord ini. Walaupun dari Seth kayaknya bakal mau akhiri ke arah Livy dulu nih. Ya, dia mau split push sepertinya. Karena lihat ya, udah mulai menunjukkan adanya Quad Shadow dan Retribution dari Seth harus digunakan. Ini berbahaya. Tanda bahwa nggak ada retribution dari seorang Seth, bahkan Quad Shadow-nya juga nggak ada. Seth-nya berhasil di pick off. Dan RR Kimika, apakah ini menjadi momen comeback untuk mereka? Wah, dan bahkan sekarang udah mulai ada flicker dan juga Divine Judgment dilakukan. Membuat dari harga terpaksa dilakukan oleh Zue yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan akhirnya Zue masih lebih bisa bertahan. Sementara dari Lele selalu menjadi gaya di door. Tapi ternyata dengan adanya Numenon Blast, membuat dari Valanir kehilangan Immortalnya. RR Kimika masih belum bisa mengarahkan diri mereka ke arah Lord Evolve ini. Waduh, ini dia baru namanya Grand Final yo. Gak ada yang mau kalah, sama-sama ngadu strategi dan makro ini sih. Tenis indoor Senayan. Senayan, ini bener ya? Mana suaranya? Aduh. Coba aku pengen dengar suara dia. Moham mana tepuk tangannya? Rame tuh pasti di belakang ya. Cipi mana tepuk tangannya? Kata Cipi di depan tuh.
Ini rasa main event ya. Asli. Matchnya benar-benar sama-sama keras karena mereka tahu ini tiket terakhir mereka, yo. Betul. Bahkan tadi save yang tumbang aja, RRQ Mika juga tetap disiplin. Mereka nggak mau terlalu nafsu untuk meyakinkan diri mereka dapetin Lordnya. Iya, dan PR mereka adalah semua base turret mirip RRQ Mika ini udah hancur, yo. Ya. Dan Livy itu bukan hero yang baik untuk bisa melakukan clear wave minion dengan cukup cepat. Betul. Walaupun dia punya efek global bisa tiba-tiba muncul kan dengan merasuki temennya tuh pakai Herdguard. Tapi ya ketika memang defensifnya ini gak ada yang jaga, maka bisa aja gamenya diakhiri sama minion loh. Ya, itu makanya efek Guardian Angel aja dari Livy ya di arah top tadi. Dan itu bener-bener resikonya tinggi banget dengan save tadi tumbang. Tapi ya hasil yang didapatkan adalah satu base turret sih. Nancy. Oke, kirain mau dipentung sama Gyogo ya. Wah, Conceal play Conceal. sudah mulai digunakan. Lele yang tertinggal bahkan Zui-nya juga kali ini langsung dengan penalty zone mulai dikeluarkan begitu saja. Langsung dihajar dengan Torpat Memory tanpa adanya Viraga Armor. Oh masih ada, dikit banget tapi dari seorang Zui. Langsung dipass-pass juga oleh seorang Lele. Dia naik ke arah Valanir tapi dia tahu itu tidak efisien. Dimana save-nya, oh sayang sekali terlalu dalam karena damage dari S begitu sakit yo. Ya, ada bakal pertarungan masih berlanjut ya. Momblastnya baru dihindari, tapi dari belakang. Lihat bagaimana S masih mencoba untuk mencari posisi, tapi di Judgment terhadap S gak ada follow up damage, ada penalty zone, masih ada Wawan dan Rebu dia tumbang. Akhirnya membuat dua player MBR Delphi tidak selamat, bahkan 3 orang membuat dari RRQ Mika punya momentum tepat untuk mengakhiri game ini. 2 hero tersisa dari Fancy Nancy dan juga Valanir. Mereka ingin mencoba untuk melakukan defensif karena Lordnya terbuka lebar. Member dari RRQ Mika masih paket lengkap. Fancy Nancy? Dari Fancy Nancy mencoba untuk melakukan split push. Lele sadar. Dia mencoba untuk langsung recall ke belakang tapi Torbat Memory dilepaskan. Livy harus kehilangan immortalnya. Di mana dari Valanir dia langsung menggunakan penalty zone. Livy-nya pun berhasil untuk di take down untuk sementara ini. Lele mencoba untuk bertahan sendirian. Gyogoi pun langsung menggunakan recall-nya. Minion mulai bermasukan. Base terbuka lebar tapi Valanir menjadi korban dan Lord Slain presented by BCA didapatkan oleh RRQ Mika. Corrosive Strike mencoba untuk dihajar juga dengan adanya Last Insanity, tapi masih ada Immortal Shield dari Fancy Nancy-nya. Ditungguin sama 2 hero sekaligus, Corrosive Strike. Bahkan dia mencoba untuk menyerang ke arah depan sana. Numen Blast tidak bisa dihindari dan Fancy Nancy menjadi korban dari RRQ Mika. Wah, berat banget untuk MBR Delvin. Mereka kehilangan damage dealer mereka. Mereka kehilangan momentum mereka. Niat melakukan split push terbaca. Dan S yang memutuskan untuk pulang menjadi keputusan tepat untuk menumbangkan 2 player. Satu bahkan untuk Valanir, tapi untuk Fancy Nancy yang akhirnya terjebak. Gak bisa dikasih pulang. Waduh, ini sih dari Fancy Nancy-nya tersisa 30 detik ya. Dan Lord Evolve yang datang. Mereka nggak ada physical damage dealing yang besar dari teman-teman MBR Dolphins. Untungnya mereka masih punya turret yang berdiri dengan kokoh banyak. Ya. Jadi Atlas ini bisa nge-buying time untuk menghambat pergerakan dari Lord itu sendiri, Gio. Gak boleh kayak gini sih, tapi kalau lama-lama Super Minionnya makin keras. Dan lihat bagaimana Lord Evolve juga mendapatkan satu best turret di arah top lane. Penalty zone sudah mulai dikeluarkan, connect ke arah 2 hero. Save-nya pun mencoba untuk mencari jarak nih ya. Atau masuk menggunakan quad shadow-nya, but at least mereka sadar ini enough. Ya. Base top turret hancur, cukup. Mereka nggak mau cari lebih. Karena minion di arah bottom lane juga nggak jalan sesuai rencana. Dan Jadi ini- turret bottom lane juga nggak bisa dihancurin. Betul, udah nggak berjalan sesuai rencana, ini jadi bencana. RRQ Mika ini dengan 5 draftnya kuat banget di team fight. Dan ini kayak game pertama kan. Ketika MBR Delvin kehilangan map control, RRQ Mika tuh bakal bermain secara 5 orang bersamaan dan bakal memancing team fight demi team fightnya. Kalau S gak ke take down, kalau Zoe berhasil ngasih damage Last Insanity, terutama kayak yang Kolis bilang tadi di awal game, Wah, itu bakal pedas banget dan ngasih slow effect yang gila banget dari Xbox dan juga Angelanya. udah godlike tadi ya kalau nggak salah dari Zoe juga. 7-1-10 dari KDA-nya. Dan S harusnya WON-nya udah ada. Seharusnya ya. Tapi Purify yang masih belum dia pegang. Bahaya kalau misalnya masuk ke dalam penalty zone-nya Valanir. Jadi benar-benar harus jaga jarak. Dan permainan split push ini mungkin akan menjadi jawaban bagi teman-teman MBR Delvin ketika tim fight dipancing oleh RRQ Mika. Balik lagi mungkin dari Livy yang akan sendirian. Tapi untuk waktu baliknya ini loh bagi teman-teman yang lain itu jadi PR. Oke.
Walaupun ada penalti zone defensif ya tadi ya, hanya untuk menghambat pergerakan Gyogoi karena mereka ingin mencoba melakukan buying time. Wih, gak ada yang Safenya balik. masuk dari tengah sana, gak ada yang berhasil untuk melakukan recall. Last Insanity defensif dari seorang Zwei mencoba untuk menghambat pergerakan dari seorang Valanir. Dan lihat Saf kali ini harus bisa bertahan karena dikejar sama seorang S. Gak ada Kocedo, Oh. Heavy crossbow. Saf pun langsung menjadi korban di waktu 15 detik sebelum Lord lagi datang. Kepekaan S, gak ada yang buka map juga untuk mencari S. Dan akhirnya S hadir untuk pulang menemani Livy. Lagi dan lagi 2 momen ini terjadi dalam waktu yang berturut-turut. Ketika Saf mencoba untuk melakukan split push, S lalu hadir. Dihilangkan kembali. Betul. Juga sudah terlihat ya, Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series-nya. Ini Lord menit 25 ya. Siapa yang dapat nih? Misalnya RR Kimika dapetin Lord-nya. Ini bisa aja semua base startnya hancur. Fancy Nancy? Tapi Fancy Nancy iya, dia mau coba split push di belakang sana, ditemenin dengan cukup baik sama seorang Riemann. Dan Lordnya harusnya ini tidak bisa dikontes sama sekali. Penalty zone digunakan. Langsung dihajar juga dengan ada Revan Strike. Bahkan Numenon Blast juga sudah mulai dikokang. Tapi Retribution jelas lebih tepat sasaran. Mid lane? Sedangkan di mid lane sana, dari Riemann menggunakan flicker untuk mundur ke arah belakang sana. Menggunakan Ring of Order bahkan. Dari Fancy Nancy kali ini dikejar sama seorang Lele. Yang larinya kenceng banget. Kayak pakai nos karena ditemenin sama Horde Guard-nya Angela. Fancy Nancy gagal menggunakan Corrosive Strike. Fancy Nancy tumbang. Dari seorang Gyogoi pun mencoba untuk menghentikan seorang Shine yang juga mencuri split-splitnya. Kali ini kabur dengan teman-teman satu RT. Impact dari Ice Queen One yang masuk ke dalam tubuh Lele dari Livy. Membuat dari Fancy Nancy-nya Mau ke nggak bawah, selamat. Tapi sekarang mulai ada split push lagi dan lagi. Ini target operasi ke arah bottom lane bagi Saf. Ini benar-benar shift-shiftan di antara Fancy Nancy dan juga Saf. Betul. Mereka tahu sih kalau seandainya tim fight mereka nggak kuat makanya dipaksa split. Ya, Kalau tim fight 5 lawan 5 itu menjadi keuntungan bagi RR Kimika. Tapi ketika split kayak gini, satu orang harus pulang. Lihat, nggak ada damage Last Insanity sih bakal jadi PR sih karena nggak ada slow impact, nggak ada true damage kan. Mereka harus bisa bertahan dengan adanya Ash aja yang Wah. ngasih area effect yang besar. ini main peka-pekaan sih sebenarnya. Tapi Lordnya masih berjalan di arah top lane. Teman-teman dari area Kimika coba untuk memancing tim fight. Demon Blast berhasil dikocep itu aja. Tapi Remon yang bakal ketinggalan dan bahkan Immortalnya bisa dilepaskan begitu saja. Hilang sudah di tangan Lele. Betul, tapi penalty zone connect ke arah S-nya. Tapi S masih memiliki Immortal, bahkan ditembakin Palanir di depan sana. Immortal shield-nya pecah, Shine-nya langsung dibakar dengan ada Last Insanity dan Palanir menjadi korban. Base-nya terbuka lebar dan RR Kimika goes to main event